Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melakukan perjalanan Kota Makassar mengarah ke wilayah timur, daerah Malengkere. Ya, vlog hari ini kita akan melihat situasi Kota Makassar di pukul 8 pagi. Jangan lupa like and subscribe dan share, kemudian bunyikan lonceng sehingga kita bisa dapat mengupdate informasi tentang situasi Kota Makassar setiap hari. Hari ini tanggal 15 September 2021. Nah, kita akan melihat bagaimana situasi Kota Makassar, bagaimana situasi jalanan yang ada di Kota Makassar, sehingga ini bisa memberikan informasi update khususnya kepada pengguna jalanan dan pada umumnya semua yang akan melintas di jalan raya yang akan kita lalui. Oke, selamat menyimak dan selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah berada di Kompleks Hartako Indah, Kota Makassar. Ini kita sudah melalui Gapura, Kompleks Hartako Indah. Oke, sekarang kita sudah melalui jalan Daeng Tata Raya. Sekarang kita menuju ke Malengkere. Perlu kami sampaikan bahwa Malengkere itu termasuk salah satu stasiun kendaraan yang berada di Kota Makassar, khususnya kendaraan-kendaraan yang trayeknya mengarah ke Jeneponto, Bantaeng dan Tagalar, Bulukumba. Jadi kelihatannya di sana juga mungkin kita akan temukan kemacetan akibat banyaknya kendaraan-kendaraan angkutan umum yang mengarah kepada daerah-daerah Takalar, Jeneponto dan Bantaeng, termasuk juga Kota Bulukumba. Ya, semoga tetap dalam keadaan lancar. Meskipun dalam ada kepadatan lalu lintas, tetapi kita masih bisa mengharapkan lebih baik kendaraan-kendaraan itu bisa terurai dengan baik. Nah, sekarang kita masih berada di jalan Daeng Tata Raya. Ya, kelihatannya juga sudah mulai kelihatan ada kemacetan di depan, tetapi masih terurai. Akhirnya kelihatan masih efeknya timbul perlambatan beberapa kendaraan yang berlawanan arah dengan kita. Ya, sekarang kita sudah berada di depan pacuan kuda yang dulunya di sini adalah lapangan tempat pacuan kuda. Mungkin satu dan lain hal sehingga tempat pacuan kuda ini tidak dimanfaatkan lagi untuk pelaksanaan event-event pacuan kuda. Jadi kelihatannya informasi yang kami dapatkan bahwa lapangan pacuan kuda itu akan dijadikan sebagai jalan tembus dari ujung Petarani menuju ke Malengkere. Itu informasi yang kami dengarkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang benar sehingga kendaraan-kendaraan yang berada di Petarani tidak lagi mengambil haluan jauh untuk tembus ke jalan Malengkere, jalan Daeng Tata Raya. Nah, sekarang kita sudah berada di depan kampus UNEM, jurusan, kalau saya nggak salah, jurusan biologi. UNEM ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Kampusnya itu kelihatan ada
Yang sepengetahuan saya ada 3. Ada yang di Jalan Daya Tata Raya, ada juga yang di Tamalate, dan ada juga yang di Petarani Jalan Mapala. Jadi itu 3 kampus yang saya ketahui. Kemungkinan masih ada kampus lain lagi, tapi itulah kampus yang saya ketahui ada di Kota Makassar, UNM. Ya, sekarang kita sudah berada di masih tetap Jalan Muhammad Tahir. Di sini kiri kanan kelihatan banyak percetakan, banyak penjual-penjual makanan. Namun kondisi saat ini karena masih Covid, kemungkinan mereka lebih banyak melakukan proses pembelian take away. Mereka beli kemudian mereka bawa pulang ke rumah untuk disantap. Karena memang salah satu cara untuk menghindari salah satu penularan virus. Oke, kita lanjut. Ini sudah kita masuki, masih tetap di Jalan Daya Tata Raya, tetapi kompleks Bea dan Cukai. Maksud kami kompleks TVRI. Ya, sekarang kelihatan kendaraan-kendaraan dari depan juga padat, tetapi tidak menimbulkan kemacetan, sehingga kelihatan masih tetap terurai, namun ada perlambatan sedikit. Sebentar lagi kita akan sampai di Terminal Malengkeri. Nah, ini di depan sudah kelihatan nampak Terminal Malengkeri, di mana kendaraan-kendaraan yang berada dari wilayah Jeneponto dan Bantaeng termasuk Bulukumba, disinilah stamplasnya dalam mencari penumpang, dalam mengangkut penumpang. Nah, ini pemerintah sudah masuk di kompleks Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ini masuk ke Terminal Malengkeri. Ya, kita ngambil haluan di sebelah kiri, nanti kita memasuki Jalan Alauddin, Jalan Sultan Alauddin. Oke, ini kita ngambil haluan Jalan Sultan Alauddin. Perlu kami sampaikan bahwa Jalan Sultan Alauddin termasuk salah satu jalan yang cukup ramai. Biasanya timbul kemacetan di sana sini, tapi ini kelihatan tetap ramai tetapi terurai dengan baik. Jadi tidak ada kemacetan yang sangat berarti. Mungkin ada perlambatan orang dalam melaksanakan aktivitasnya, tetapi tetap dalam kondisi terurai. Nah, ini kita tadi sudah melewati komplek showroom Haji Kala. Sekarang kita berada di depan Visa, dan sebentar lagi kita berada di SPBU Jalan Sultan Alauddin. Oke, ini kita sudah berada di toko Maxi elektronik ATK, alat HP. Ya, kelihatan sudah mulai ada kemacetan di depan ini. Ada truk, kemudian ada beberapa kendaraan yang parkir di bahu jalanan truk. Tentu ini juga menjadi salah satu kontribusi sehingga mulai terjadi kemacetan kecil, perlambatan. Oke, ini sudah mulai kelihatan ada perlambatan. Kita sudah berada di depan SPBU Jalan Sultan Alauddin.
Maaf tadi kami mungkin salah melihat. Ini kita baru berada di depan showroom Toyota, showroom Kala Toyota. Ya, kita sekarang jalan, kita ngambil haluan kiri untuk memudahkan proses perjalanan karena tadi sempat terhambat. Nah, ini kita dapati lagi dealer Astra Honda. Ya, di depan nanti kita akan mengambil haluan kanan menuju jalan Monumen Emil Sailan. Semoga kita tidak mendapat hambatan yang begitu berarti. Ya, kelihatannya tidak ada hambatan karena biasanya sepengetahuan saya bahwa kalau kita mengambil haluan ke Emil Sailan, kita memotong jalan Sultan Alauddin satu jalur, itu sedikit akan ada keperlambatan sehingga pasti menimbulkan kemacetan yang pada akhirnya bisa menghambat proses perjalanan kita. Oke, di depan kita akan mengambil haluan jalan ini. Sekarang kita sudah berada di jalan Monumen Emil Sailan. Di depan kita akan mengambil jalan Skardaen. Nah, kita sudah ngambil isyarat ancang-ancang menyalakan lampu sein kiri kanan untuk kita memasuki jalan Skardaen. Nah, semoga nanti ini sudah jalan Skardaen, semoga nanti tidak ada hambatan yang berarti. Oke. Ini kelihatan jalan Skardaen juga cukup kecil sehingga kendaraan yang parkir di bahu jalanan itu memberikan kontribusi kemacetan kecil seharusnya. Nah, tadi kita keserempet spion kecil oleh Honda, tapi dia tidak berhenti, mungkin dia merasa salah. Oke, kita lanjut ya. Perlu ada kehati-hatian dalam kita berkendara karena jalan di sini cukup kecil. Oke, kemudian di depan juga tidak ada hambatan ataupun kendaraan-kendaraan. Oke, kita melewati polisi tidur. Orang katakan polisi tidur, tapi sebenarnya rintangan-rintangan supaya para pengendara, khususnya roda 2 ataupun roda 4 tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan balap, tidak mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi, sehingga tentu ada efek menghindari resiko menabrak orang ataupun jatuh saat mengendara. Itu memang di beberapa jalan raya, beberapa jalan kompleks itu selalu memberikan hambatan-hambatan tidur. Bahasa orang ya yang umum dia mengatakan polisi tidur, tapi sebenarnya itu bukan. Itu hambatan jalanan untuk menghindari orang-orang yang berjalan di jalanan dengan kecepatan tinggi menggunakan kendaraan. Nah, sehingga ada kehati-hatian sehingga tidak terjadi kecelakaan kecil, baik kecelakaan pada saat mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi ataupun ada proses tabrak orang ataupun proses tabrakan antara kendaraan. Ya, semoga ini tidak terjadi ya. Nah, sekarang kita sudah berada di kampus UNM, kampus 2-nya yang saya katakan tadi, di jalan Tamalate. Ini Tamalate 1. Kita sudah berada di depan kampus UNM. Nah, ini kita di depan.
lagi kita akan tiba di Jalan Tamalate 2. Nah, kebetulan arah yang kita tuju tempat sana, sambil kita menurunkan barang-barang dan lanjut ke tempat kerja nantinya. Nah, sekarang kita masuk Tamalate 2. Jalan cukup lengang, tidak ada hambatan-hambatan di perjalanan. Semoga ini pertanda kita akan tiba di tempat tujuan nanti lebih cepat dan dengan selamat, insya Allah. Semoga ini bisa tercapai dengan secepatnya. Ini kelihatan ada orang menggunakan kendaraan roda 2 tapi tidak menggunakan helm. Ini sangat melanggar aturan lalu lintas jalan raya karena menggunakan kendaraan roda 2, tetapi jalan di jalan raya harusnya menggunakan helm, karena itu yang menjadi aturan standar, itu yang menjadi aturan yang harus kita patuhi bersama, sehingga nantinya kita akan bisa selamat sampai di tujuan kita. Nah, ini sekarang kita sudah mendekati tempat yang kita tuju, sambil kita menurunkan barang dan lanjut ke tempat kerja. Ya teman-teman sekalian, yang para penonton, kita tadi baru melaksanakan penurunan barang-barang yang kita antar sudah kita turunkan. Sekarang kita lanjut lagi mengarah ke tempat kerja. Ya, sampai kita tadi sudah menurunkan barang-barang. Nah, sekarang kita melakukan proses kembali bekerja ke kantor. Ya, kita mengikuti perjalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton. Ya, kita sekarang sudah ya, kita kembali arah. Kita akan menuju ke kantor karena kita tadi baru menurunkan barang ke tempat tujuan pengantaran barang. Oke, kita menuju sekarang Jalan Tamalate 1. Ini posisi kita berada di Jalan Tamalate 2. Ya, kita menuju ke Tamalate 1 sekarang. Ada kemacetan di depan karena ada kendaraan yang mau keluar, sehingga sempat menghambat kendaraan-kendaraan roda 2 yang akan lewat. Ya, kita sudah berada di jalan Tamalate 2. Perlu kami sampaikan bahwa perumahan Tamalate ini merupakan perumahan yang cukup lama. Boleh dibilang merupakan perumahan yang pertama ada di Kota Makassar, termasuk perintis juga ya. Perintis perumahan yang berskala subsidi. Kalau tidak salah, subsidi juga dilakukan oleh pemerintah, biasanya melalui bank BTN, Bank Tabungan Negara.
karena kami juga pernah mengambil satu rumah yang berada di kompleks Hartaku Indah yang melalui Bank BTN, dan itu memberikan subsidi yang cukup bagus. Memang ini program pemerintah dalam rangka mempersiapkan tempat hunian bagi penduduk ataupun masyarakat yang ada di sekelilingnya. Oke, kita sekarang berada di Tamalate 1. Tamalate 1 ini jalanannya boleh dibilang seperti jalan protokol karena cukup padat. Karena sepengetahuan kami ini bisa dijadikan juga jalan alternatif. Karena jalan Andi Pangeran Petarani itu merupakan salah satu jalan yang cukup padat, boleh dibilang di sana jalan utama. Tetapi semenjak dibangunnya flyover itu sudah membuat berkurangnya proses kemacetan tempat orang lalu lalang, sehingga jalan Tamalate 2 ini kelihatan juga cukup terurai dengan baik, tidak terjadi hambatan di sana sini. Oke, kita sekarang jalan Bonto Dengangirate. Jalan Bonto Dengangirate ini setelah kita melalui jalan Tamalate 1, kita belok kiri untuk memasuki jalan Bonto Dengangirate. Bonto Dengangirate. Iya. Jalan ini juga cukup lengang, tidak ada kemacetan berarti, sehingga kita bisa melewatinya dengan lancar. Oke, ini kita sudah berada di jalan Bonto Dengangirate. Di depan kita ketemu dengan perapatan 4, pertemuan antara jalan Yusuf Dengawi dan jalan Skarda, jalan Monumen Emil Said maksud kami. Ya, ini jalanan kita sekarang sudah berada di jalan Yusuf Dengawing. Jalan cukup lengang, cukup cukup lengang sehingga kita bisa melaluinya dengan cepat. Ya, efeknya ini juga akan kita bisa sampai di tempat tujuan dengan baik. Nah, kita coba ngambil haluan kanan supaya kita menghindari kemacetan ataupun pembelokan yang terlalu jauh. Ini kita sudah masuk ke jalan Hertasning. Ini kita sudah masuk ke jalan Hertasning. Kita berhenti saja karena ada yang kita benahi, ada yang kita perbaiki, yang sedikit mengganggu proses pengambilan gambar kita. Ya, oke, semoga ini tidak menjadi hambatan yang berarti. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih berada posisi di jalan Hertasning. Oke, ini kalau tidak salah ini termasuk jalan Hertasning.
Hertasning 1. Kalau di depan itu masuk dalam jalan Hertasning Raya. Oh, masih Hertasning kayaknya ini, karena tadi saya sempat balik ke kiri melihat plang jalan Hertasning 1. Oke, kita memasuki jalan Hertasning Raya. Sekarang sudah pukul 8.30 waktu Kota Makassar. Oke, depan kita mengambil haluan kiri menuju jalan Andi Pangeran Petarani. Ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini termasuk jalan paling ramai semenjak dibangunnya flyover ini, tol ini lanjutan, itu sudah mengurangi tingkat kemacetan jalanan ini. Meskipun demikian kelihatan masih ada kemacetan-kemacetan yang tidak begitu berarti. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa jalan ini bisa terurai dengan baik sehingga kita bisa juga sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan selamat. Oke, ini di pembelokan ke kanan juga mulai muncul adanya kemacetan-kemacetan. Cukup membuat jalan melambat, mungkin ada beberapa kendaraan yang mengambil haluan kanan, berbelok mengambil haluan kanan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa semenjak pembuatan jalan tol ini, tol layang yang ada di Jalan Andi Pangeran Petarani itu sudah membuat kendaraan-kendaraan yang menuju ke jalan ini itu sudah terurai, karena biasanya kendaraan-kendaraan yang berada dari Bandara Hasanuddin, Port Bandara Hasanuddin, Bandara Udara Hasanuddin, itu menggunakan jalan tol Sutami kemudian lanjut ke jalan Andi Pangeran Petarani, tidak perlu jalan ke bawah. Jadi mereka cukup melewati tol yang ada di atas sehingga terjadi proses percepatan dan tidak menghambat, tidak menyebabkan munculnya perlambatan-perlambatan ataupun kemacetan yang ada di jalan Andi Pangeran Petarani. Nah, sekarang kita sudah menuju jalan Andi Pangeran Petarani, tetapi kita memasuki jalan Rumah Sakit Islam Faisal. Oke, kita mengambil haluan kiri. Ya, ini sudah memasuki Rumah Sakit Islam Faisal. Nah, di depan kelihatan rumah sakit, plang Rumah Sakit Islam Faisal sudah kelihatan. Kelihatan pelang rumah sakit. Kita sekarang ambil haluan kiri untuk kita menuju ke tempat kerja kita. Oke, sekarang ya di depan kita akan mengambil lagi haluan kanan. Semoga tidak terjadi hambatan-hambatan. Perlu kami sampaikan bahwa jalan Rumah Sakit Islam Faisal ini juga biasanya digunakan oleh kendaraan roda 4 untuk menghindari kemacetan.
yang bersumber dari Jalan Andi Pangeran Petarani maupun yang berada di Jalan Veteran dan sekitarnya. Jadi pemilik kendaraan yang menghindari kemacetan di saat-saat orang bergerak bersama-sama menuju kantor ataupun sekolah, itu pasti akan menimbulkan kemacetan-kemacetan kecil, sehingga mereka mengambil alternatif Jalan Rumah Sakit Islam Faisal ini sebagai jalan alternatif untuk tidak menemukan hambatan-hambatan yang ada di jalan. Oke, ini kelihatan kita menemukan lagi polisi tidur, pembatas supaya orang, bukan pembatas ya, penghalang untuk orang-orang yang melakukan percepatan jalan kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, biasanya yang dikendarai oleh anak muda sedikit agak kencang, sehingga diharapkan dengan adanya hambatan-hambatan tersebut kendaraan bisa lebih berhati-hati ataupun mengurangi kecepatan laju kendaraan. Ini kita masih berada di kompleks Faisal, Rumah Sakit Faisal, tapi lebih tepatnya di kompleks Akbid, Akademi Bidan. Akademi Bidan. Ini kelihatan sekolah bidan, kalau tidak salah Akper ya, Akademi Perawat, bahasa kerennya orang-orang dulu mengatakan Akper, Akademi Perawat. Kemudian kita sekarang berada di Balai Teknik BTKLPP. Ya, kelihatannya jalanan juga tidak memperlihatkan adanya kemacetan yang cukup berarti. Semoga ini pertanda bahwa kita akan tiba di tempat tujuan, tiba di tempat kerja, bisa bekerja lebih awal, bisa mempersiapkan bahan pekerjaan yang lebih cepat. Oke, kita sekarang mengambil haluan kiri. Oke, haluan kiri. Nah, ini sekarang ada di UPTD Pelatihan Kesehatan yang ada di jalan di Bantaing. Oke, kita ambil haluan kanan. Sebentar lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para penonton YouTuber ataupun pencinta YouTube, kita akan ketemu dengan Jalan Veteran Selatan. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, Jalan Veteran Selatan juga ini merupakan jalan yang ya termasuk ramai dan padat. Semoga pagi hari ini tidak ada kemacetan yang berarti, sehingga kita bisa melaluinya dengan selamat dan cepat. Nah, di depan kita akan lagi mengambil haluan kanan. Oke, ini kita mengambil haluan kanan, tetap kita berada di Jalan Veteran Selatan. Ya, di depan kita ambil haluan kiri, kita menuju ke Jalan Singa. Oke, Jalan Singa ini juga merupakan penghubung antara Jalan Veteran Selatan dengan Jalan Dr. Samratulangi. Ya, sekarang kita sudah berada di ujung Jalan Singa. Ini kelihatan depan sudah masuk ke Jalan Veteran. Oke, kita ke Jalan bukan Veteran, maksud kami Jalan Samratulangi. Kami Jalan Samratulangi. Oke, kita ngambil haluan ke kanan. Ya, kita singgah sebentar untuk melakukan
melakukan pembelian makanan untuk makan-makan. Oke, teman-teman sekalian penonton YouTube, karena kita melakukan iya Bu. 100 ya? Iya Bu, iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang pencinta YouTube, jadi berhubung karena pengambilan video kita sudah memasuki menit ke 36, ya cukup panjang videonya ini, ya kita sudahi dulu. Sekali lagi sebagai pesan moral, jangan lupa like and subscribe channel YouTube kami sehingga dan di-share, kemudian bunyikan lonceng sehingga kita bisa mengupdate terus informasi perjalanan Kota Makassar, situasi jalanan Kota Makassar, dan kita bisa memberikan informasi yang update hari ini tanggal 15 September 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.